Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ala manafa'a fi ulumi fi darini amin. Wa kam lillahi ala khalqihi min fadlin wa judin. Wa kam lillahi, berapa banyak bagi Allah, ala khalqihi, yang diberikan kepada makhluknya, min fadlin, daripada karunia, wajudin, dan kemurahannya. Maksudnya apa? Wa kam, berapa banyak, lillahi, bagi Allah, ala khalqihi, memberikannya kepada makhluknya. Allah berikan sangat banyak ya, betapa banyaknya juga bisa begitu kita bilang. Bagi Allah memberikan kepada makhluknya, min fadlin, daripada fadlin, maksudnya fadlin ini khairin, kebaikan, wajudin, maksudnya karamin, kemuliaan. Banyak sudah Allah berikan, atau betapa banyaknya Allah berikan kepada kita segala kebaikan dan kemuliaannya. Cuma kita yang banyak lupa akan pemberian Allah. Maka oleh karenanya usahakan kita jangan sampai lupa. Kita ini banyak lupa, bahkan yang lebih bahayanya lagi melupakan. Ya, ini kita jangan sampai melupakan nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Sebab kenapa? Kalau Allah sudah berikan kepada kita, kemudian kita pandai berterima kasih, Allah pasti akan membalas dengan balasan yang sangat banyak. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita bersyukur, Allah akan tambahkan. Kalau kita enggak bersyukur, ya azab Allah sangat pedih. Paling kagak enggak dikasih lagi. Ya, paling kagak enggak dikasih lagi. Banyak kita tuh lupa nikmat. Ya, keenakan terbuai. Enggak syukur nikmat. Ada satu kisah tuh yang bisa kita ambil petik manfaatnya. Satu kejadian tentang Nabi Ibrahim, ya, ayahnya Nabi Ismail berziarah kepada, ya, sowan, bahasa kita maya bahasa Jawa, ya, sowan ke rumah, ya, bersilaturahim ke rumah anaknya Nabi Ismail. Ya. Ketika Nabi Ibrahim ke rumah Nabi Ismail, Nabi Ismailnya nggak ada. Ini diceritakan dalam kitab Riyadhus Shalihin Imam Nawawi. Ketika Nabi Ibrahim ke rumah Nabi Ismail, ya, Nabi Ismail nggak ada, ada istrinya. Lalu Nabi Ibrahim bertanya kepada istrinya, bagaimana kehidupan kamu di sini? Kata istrinya, susah Pak, susah, katanya. Susah aja. Susah aja kan. Ini kan namanya kurang bersyukur. Susah. Oh begitu, ya. Ya udah kalau begitu titip salam kepada suami kamu. Nanti ganti pemidangan pintunya. Ya? Pemidangan pintu tuh, kalau pintu tuh. Di situ ada seperti balok gitu. Dulu kan begitu kalau pintu, ya orang tua tahu deh. Ini pintu nih, di sininya ada
kayak balok kecil gitu. Namanya pemidangan pintu. Kalau di Betawi itu pemidangan pintu. Kalau di Jawa apa namanya? Hah? Sama ya? Hah? Sama ya, pemidangan pintu. Oh begitu, iya. Ya udah. Nabi Ibrahim pergi, pulang Nabi Ismail. Kemudian kata istrinya, tadi ada tamu, bang. Iya, ada tamu katanya, pesennya suruh ganti pemindahan pintu. Kamu, oh, apa maksudnya bang? Kamu mau tahu maksudnya apa? Apa? Saya suruh ceraiin kamu. Gara-gara apa tuh? Kagak pandai terima kasih. Itu namanya kan nggak pandai terima kasih, termasuk nggak pandai terima kasih. Harusnya apa? Ditutupin. Ya. Pasti pemberian suami ada. Ya cuma sama istrinya nggak ngelihat itu ya. Ya udah. Akhirnya diceraiin tuh. Suatu saat Nabi Ibrahim datang lagi ke rumah, ya, Nabi Ismail udah ganti istrinya. Ya. Kemudian ketika Nabi Ibrahim ke rumah Nabi Ismail lagi nggak ada. Kemana suami kamu? Nggak ada, pergi. Oh, kata Nabi Ibrahim, titip salam apa? Suruh bilangin jagain pemidangan pintu kamu, jangan diapi-apiin. Ya, dijagain. Ya. Sebelumnya ditanya dulu, bagaimana kehidupan kamu? Alhamdulillah enak. Dalam susah. Enak, alhamdulillah. Enak. Ditutupin tuh, ya, kekurangannya, disyukurin apa yang ada. Kemudian kata Nabi Ibrahim, titip salam kepada suami kamu, jaga pemidangan pintu kamu ini. Masya Allah. Oh gitu ya, baik. Nabi Ibrahim pergi dah, pulang Nabi Ismail. Ya, lalu dikabarkan ada tamu tadi, bang. Ya. Kalau bahasa kita mah begitu. Katanya dia titip salam sama kamu. Apa salamnya? Disuruh jagain karena pemidangan pintu kamu. Oh, kamu mau tahu apa maksudnya? Mau apa itu? Saya disuruh jagain kamu, jangan diceraiin. Masya Allah. Gara-gara apa tuh? Pandai terima kasih. Jadi orang yang pandai terima kasih, nikmatnya tetap bahkan bertambah. Orang yang enggak pandai berterima kasih, nikmatnya hilang. Ya. Habis, ditarik. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Maka oleh karena itu jadilah kita orang yang pandai berterima kasih. Ya. Jangan sampai lupa tuh. Jangan sampai lupa. Pandai berterima kasih pada orang-orang yang telah berjasa kepada orang tua, kepada kita, terutama orang tua kita. Orang tua kita ada 3, orang yang melahirkan kita, orang yang melahirkan pasangan hidup kita, dan orang yang mengajarkan agama kita. Dan juga kepada orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita, jangan sampai kita enggak pandai terima kasih. Wa kullu dzi ni'matin mahsudun wal hasudu la yasudu. Wa kullu dzi ni'matin mahsudun, setiap orang yang punya nikmat itu diirikan. Makanya kalau kita punya nikmat, Pak, jangan diunjuk-unjukin. Ini kadang kita lagi punya nikmat kelupaan mengunjukin aja hawanya ya. Jangan. Apalagi kita pasang di media, sosial media. Anak kita ganteng banget, Masya Allah, gemuk, cakep. Kita taruh di Facebook, Masya Allah. Itu foto udah yang ke-10 kali ya ditaruh di situ. Kita pajang anakku yang ganteng, yang cakep, dilihat sama orang. Orang kadang kan orang nggak semuanya senang sama kita kan. Iya. Ada yang
gedek banget benci, ada yang nyumpahin, ada yang puji, kelupaan bilang Masya Allah, jadi Syahrul Ain. Iya. Ya memang kita bilang syukur nikmat, iya, tapi kadang kita itu kelupaan. Kadang kita kelupaan. Jadi kalau bisa jangan diunjuk-unjukin nikmatnya, jangan. Ya emang kadang kita tahadus binikmat, iya kadang itu. Kadang kita kelupaan. Jadi diam aja, sembunyikan aja. Kadang kayak begitu, lihat keadaan juga dah ya. Kullu zi nikmatin mahsudun, setiap orang yang punya nikmat diirikan, baik nikmat dunia maupun nikmat akhirat ya. Nikmat itu apa nikmat? Nikmat itu kata ulama, kullu ma an'amallahu bihi ala ibadihi min khairin wa manfaatin. Setiap sesuatu yang Allah Ta'ala berikan kepada hambanya berupa kebaikan dan kemanfaatan, itu adalah nikmat. Apa aja yang berupa manfaat sama kita, yang berupa kebaikan sama kita, baik dunia maupun akhirat, itu nikmat. Bahkan ada ulama juga mengatakan walaupun sakit, hina, itu juga nikmat. Kenapa? Berapa banyak orang sebab sakit jadi ibadah? Banyak nggak begitu? Banyak. Pensiun baru ibadah. Jadi jangan bayangkan pensiun itu dicabut nikmatnya. Boleh jadi bukan dicabut, ditambah, bahkan diganti yang lebih baik. Yang tadinya ngejar dunia terus, sekarang ganti menjadi ngejar akhirat. Berapa banyak orang ketika pensiun stres karena pikirannya begitu, dicabut nikmatnya. Tapi kalau pikirannya diganti nikmat yang lebih baik, insya Allah cerah pikirannya. Dikasih nikmat yang baru. Apa tuh? Fokus ibadah. Saya mah sekarang mau ibadah aja udah. Ya, mau disembah, mau di musola aja, mau di masjid aja, mau ikut ngaji tiap hari udah lah, mau zikir aja dah, mau amalin ini dah. Wah, Masya Allah. Namanya tuh diganti. Nikmat yang tadinya ngejar kebanyakan dunia, sekarang ngejar khusus udah akhirat semua. Nah, itu yang tadinya pikirannya tuh yang habis ya dia pensiun, yang tadinya sumpok begitu ya, orang kan begitu ya, habis berhenti kayaknya gimana pikirannya. Nah, kalau dia ganti mindset berpikirnya, insya Allah dia akan tenang, senang, bahkan enak. Nah, ini kan pelajaran buat kita. Wa kullu zi nikmatin mahsudun, setiap nikmat itu dihasadin. Jangan kita hasad sama orang ya, tapi kita bahagialah ketika ada orang dapat nikmat. Gembiralah dengan gembiranya orang, senanglah dengan senangnya orang. Kenapa? Sebab kalau kita hasad kepada orang yang dapat nikmat, dikatakan di sini wal hasudu la yasudu. Orang yang hasad enggak bakal jadi pemimpin. Berarti kalau kita umpama hasad sama orang yang dapat nikmat, kita enggak bakalan dapat seperti dia. Tapi kalau kita gembira apa yang dia dapat, insya Allah nanti kita seperti dia. Jadi ketika ada orang gembira dapat nikmat, kita beri salam, selamat atas keberhasilannya. Saya ikut gembira, Masya Allah. Jangan kita bilang sama dia, emang lu udah siap? Emang udah siap. Kata dia yang dibilang begitu, gue juga sebenarnya kagak mau, gue disuruh, kan jadi malu-maluin. Jangan. Jadi kita gembiralah kepada orang yang gembira. Wasamaituhu, dan aku namakan dia kitab ini al-Iqna bil ikna dengan ikna fi halli alfazi Abi Suja, di dalam menjelaskan lapas-lapas Abi Suja. Ikna itu artinya ya, menerima ya, menerima
Kenapa? Karena orang yang menerima itu adalah orang yang mempunyai sifat yang paling tinggi. Kata ulama, wal qanaatu a'azzu awsafil insani. Ya, kata Imam Syafi'i, qanaah itu adalah sifat-sifat manusia yang paling mulia. Wal muttasifu biha agnan nasi. Orang yang bersifat dengan sifat qanaah adalah manusia paling kaya. Jadi kalau kita pengen jadi orang paling kaya, qanaah. Dapat sedikit, alhamdulillah. Dapat sedang, alhamdulillah. Dapat banyak, alhamdulillah. Begitu terus berputar. Kita tiap hari itu rezeki begitu, enggak ada sama terus, enggak. A'ananillahu ta'ala ala ikmalihi. Semoga Allah Ta'ala memberikan pertolongan kepadaku atas menyempurnakannya. Wa ja'alahu khalisan liwajhil karimi. Dan semoga Allah Ta'ala menjadikan dia sebagai amal yang soleh karena zatnya yang mulia, bikarami dengan kemuliaannya, wa ibdalihi dan perbuatan baiknya, pemberian karunia-Nya. Fala malja'a, maka tidak ada tempat perlindungan minhu darinya illa ilaihi, kecuali hanya kepada Allah. Enggak ada tempat kita berlindung kecuali kepada Allah. Wala i'timada illa alaihi, tidak ada tempat bersandar kecuali kepada Allah. Ya, hanya kepada Allah udah kita tempat bersandar kita. Jangan kita merengek-rengek kepada manusia, jangan. Ya, apalagi kita minta-minta. Manusia semakin diminta semakin benci, tapi Allah semakin diminta semakin senang. Ya. Manusia diminta apa katanya? Minta beli katanya. Minta mulu. Wa huwa hasbi wa ni'mal wakilu, dialah Allah cukup kepadaku dan Allah adalah sebaik-baik wakil. Wa as'aluhu satra jamila, dan aku minta kepada Allah tutupan yang indah. Bagaimana tutupan Allah yang indah? Tutupan Allah yang bagus. Kita kalau dipuji, ya, ada kalanya kita dipuji, memang kita bagus, sesuai umpama, Masya Allah abang rajin banget sholat malamnya, takjub, emang kita rajin. Ya. Ada kadang kita dipuji, Masya Allah abang rajin banget sholat malamnya, padahal kita malas. Ini namanya Allah lagi tutupin kita dengan pujian. Maka ketika kita melihat seperti itu, kita dipuji sama orang padahal kita tidak sesuai dengan apa yang dia puji, ketahuilah Allah sedang tutupin aib kita. Itu namanya as-satrul jamil, wa as'alu satrul jamil. Maka oleh karena itu, ya, ketika kita ya dipuji seperti itu, buru-buru kita ganti, sesuaikan apa yang dia puji kepada kita. Seperti Imam Abu Hanifah, ada seorang mengatakan kepada Imam Abu Hanifah, engkau wahai Abu Hanifah telah menghidupkan malam engkau seluruhnya. Padahal menghidupkannya cuma setengah malam doang. Setelah itu Imam Abu Hanifah menghidupkan malamnya seluruhnya. Masya Allah. Beliau enggak tampik tuh, bahasa Betawi bilang, enggak beliau tepis pujian itu. Ya, beliau terima, tapi beliau rubah. Yang setengah malam menjadi seluruh malam. Wallahu a'lam bishawab.